Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses. Mimbar TV telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya, informasi-informasi yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga Mimbar TV ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan Mimbar TV ini selalu berinovasi, inovasi-inovasi yang lebih baik sehingga banyak hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada bangsa dan NKRI tercinta. Dan yang paling penting lagi, Mimbar TV ini adalah TV yang moderat, TV yang selalu menampilkan moderasi beragama di 38 kabupaten kota, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi sumber daya manusia khususnya ASN Kementerian Agama dan SDM yang ada di masyarakat di Jawa Timur selalu diberikan motivasi yang terbaik, dan ini buktinya sudah banyak tayangan dari Mimbar TV yang luar biasa. Saya yakin Mimbar TV ini akan melejit dengan cepatnya karena disertai dengan teknologi yang tinggi. Dan saya yakin mudah-mudahan Mimbar TV ini betul-betul menjadi televisi yang menjadi televisi tauladan bagi seluruh televisi yang ada di negeri tercinta, bahkan di dunia. Karena semuanya memberikan nilai-nilai kemanfaatan yang luar biasa bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kembali bersama saya Ica Asifa, tentunya di program siar yang luar biasa, yaitu tentang liputan khusus kita bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan ini tidak main-main, yang pastinya beliau memberikan banyak sekali skala informasi dan banyak juga sedikit sentuhan-sentuhan edukasi buat kita semuanya. Dan pasti kita akan menyambut beliau adalah Bapak Dr. Husnul Marom MHI. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat dan tetap semangat pagi. Betul, sepertinya kesibukannya begitu luar biasa nih Bapak ya. Baik, pemirsa dimanapun berada, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang saat ini sudah banyak fokus di beberapa hal, terutama untuk masyarakat Jawa Timur. Ini kita sudah berada di tahun moderasi tentunya begitu. Apalagi beliau saat ini di 2 tahun 4 bulan penguatan moderasi beragama. Ini Bapak yang ingin kita tanyakan. Untuk masyarakat Jawa Timur tingkat moderasinya sudah seperti apa? Terima kasih. Jadi penguatan moderasi beragama itu adalah salah satu dari 7 program prioritas dari Kementerian Agama. Maka seluruh program dan kegiatan kita yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan 666 kantor urusan agama kecamatan se-Jawa Timur, 435 madrasah negeri, 22.000 lembaga madrasah swasta, dan semuanya itu tentunya harus dilandasi dengan semangat moderasi beragama. Dan alhamdulillah semangat moderasi beragama itu betul-betul itu dari tingkatan paling dimulai dari penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga di masyarakat pendidikan kita, pengawas pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh ASN kita yang jumlahnya kurang lebih 22.000 orang se-Jawa Timur, seluruhnya itu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, tentunya mereka didasarkan dengan semangat moderasi beragama. Kenapa kok semangat moderasi beragama? Karena moderasi beragama adalah cara pandang, cara sikap, dan cara berpraktek seseorang warga negara Indonesia dalam melaksanakan apapun kegiatan sehari-hari. Tentunya ia harus sesuai dengan esensi ajaran agama yang kita anut, ya, yang kita anut. Kalau orang Katolik tentunya harus sesuai dengan esensi ajaran agama Katolik. Islam harus sesuai dengan esensi ajaran agama Islam. Sehingga alhamdulillah tidak hanya pengelolaan SDM-nya juga, tetapi juga pengelolaan dalam hal barang milik negara, mulai dari 38 kabupaten kota dan seluruhnya itu harus kita tertibkan semua. Ini artinya kita semuanya semangatnya moderasi beragama. Dan kali ini di 2 tahun kami di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah kita bekerja dengan mitra kerja kita, ya, Bank Syariah Indonesia mendapatkan 1 mobil Alphard, dari Bank BRI juga 1 mobil Alphard yang baru semuanya. Dan alhamdulillah saat ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah punya 2 mobil Alphard, dan ini satu-satunya di Indonesia. Perguruan tinggi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia yang punya mobil Alphard dan dimasukkan dalam barang milik negara hanyalah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini artinya kita sudah menerapkan kegiatan yang berlandaskan moderasi beragama. Begitu. Bicara tentang kegiatan yang berlandaskan moderasi beragama, kita tepatnya di tahun kemarin ada sepertinya tempat-tempat yang memang menjadi pilot project di Jawa Timur, Bapak, tentang kampung moderasi seperti itu. Itu pripun gambarannya? Jadi alhamdulillah
penyuluh-penyuluh agama kita, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ini di 38 kabupaten kota, itu paling tidak minimal 1 kabupaten kota ada kampung moderasi. Dan saat ini sudah berkembang ke kecamatan-kecamatan. Kita punya 666 kecamatan, dan ini berkelanjutan terus. Ada yang kampung moderasi beragama yang berfokus pada kesadaran zakat, ada yang berfokus pada pendidikan dan sebagainya. Begitu ya? Ya. Berarti intinya ketika kampung moderasi itu bergerak, tidak hanya pemirsa untuk bisa menyatukan berbagai elemen agama, tetapi ternyata juga mengedukasi masyarakat tentang zakat tadi ya Bapak ya, tentang zakat, kemudian sedekah, dan itu tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah kesalehan sosial begitu Bapak ya, luar biasa. Dan ada satu lagi Bapak tentang ada beberapa kegiatan lalu yang bisa kita ikutin, kalau tidak salah itu ada pelopor moderasi. Nah, pelopor moderasi yang dilaksanakan juga diikuti oleh teman-teman lintas agama, yang dalam hal ini juga banyak teman-teman yang 5 agama yang juga mengikuti kegiatan tersebut. Harapannya Bapak Kakanwil, kalau seandainya ada pelopor moderasi itu kepada umat seperti apa? Tentunya pelopor moderasi beragama di Jawa Timur itu baik dari tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, itu semua banyak yang jadi pelopor moderasi beragama. Tentunya ini bisa memberikan penularan, asimilasi kepada sesama, kepada warga dan sebagainya. Sebagai warga negara Indonesia tentunya harus moderat, karena di dalam agama manapun moderat itu ternyata sudah dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin agama kita. Seperti kalau dalam Islam, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah memberikan contoh di sebuah kitab yang karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu Qawmi'ut Tughyan, 77 cabang iman di dalam Islam, itu seluruhnya sudah moderat. Nah, ini sangat penting. Contoh saja, siapapun orangnya yang menjumpai kerikil atau penghalang apapun di jalan, ambillah dan amankan, sehingga semua orang yang lewat di jalan itu akan selamat. Luar biasa. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Nabi kita. Ya, uswah hasanah sudah diberikan sejak dulu sebetulnya ya. Betul. Baik Bapak, terima kasih, dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kambil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri. Maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenang Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama saya Ica Asifa dan di liputan khusus yang spesial di kesempatan edisi hari ini. Kita juga masih bersama dengan Bapak Kakanwil kita. Baik Bapak, ini ketika kita sudah mulai mendekati momen-momen yang akan pelaksanaan ibadah haji. Terutama kita akan ada persiapan-persiapan tentunya ya. Dan informasi yang sudah mendarat adalah bahwa Indonesia saat ini mendapatkan kuota sebanyak 241.000. Nah ini kira-kira untuk khusus di Jawa Timur yang harus melunasi di estafet yang pertama, ini gelombang yang pertama, pripun ini Bapak informasi? Ya, Alhamdulillah Jawa Timur termasuk yang urut porsi dan cadangan kita ada 45.335. Dari 45.335 ini dimulai tanggal 10 Januari kemarin sampai tanggal 23 Februari 2024 itu pelunasan tahap pertama. Siap. Dan ada berapa sampai saat ini? Alhamdulillah sampai saat ini yang sudah melunasi ada 33.907 orang, berarti sudah 74,79%. Wow. Sedangkan yang masih belum melunasi masih cukup banyak, 11.428, prosentasenya 25,21%. Ini yang sampai detik ini ya, sampai detik ini baru kita dapat terima dari bidang PHU. Ya, luar biasa. Berarti paling tidak bisa masih diprogres ya Bapak. Untuk yang kekurangan itu kira-kira pelunasannya di deadline sampai kapan ya Bapak? Tanggal 23 Februari 2024. Kalau di tahap 1 ini nanti sudah ditutup dan tidak ada perpanjangan, maka yang berhak melunasi pada tahun ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Oh, begitu. Bagaimana yang tahap kedua? Tahap kedua itu diperuntukkan bagi jamaah haji kita, yang gagal sistem. Gagal sistem itu ketika setelah selesai istitoah dari kesehatan, baru melunasi ke bank, ternyata di bank itu ada kegagalan, setiap hari gagal, sampai tanggal 23 itu gagal, maka ada kesempatan di tahap kedua. Tapi bagi yang tidak ada problem apapun, memang tidak pernah melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri
dan kemungkinan ya dipanggil tahun berikutnya, bisa tahun 2025, bisa tahun 2026, tergantung pada sistem yang berjalan. Karena kita sudah punya sistem yang luar biasa, yang istimewa, yaitu Siskohat Haji ya. Berarti kalau misalkan tidak bisa melunasi di tahun ini, berarti bisa kemungkinan di tahun yang akan datang dilunasi begitu dan bisa diberangkatkan, Bapak? Ya, kalau nanti tahun depan ternyata terpanggil atau masuk dalam daftar list, ya berarti masuk jamaah haji di tahun 2025. Oh, begitu. Terus tahap kedua ini untuk siapa saja? Untuk gagal sistem dan untuk penggabungan mahram. Penggabungan mahram tahun ini bisa, termasuk pendampingan lansia. Jadi penggabungan mahram, tentunya penggabungan mahram itu siapa saja yang boleh, yaitu anak dan orang tua kandung, suami dan istri. Nah, kalau ada suami berangkat tahun ini, ternyata istri masih 5 tahun, maka boleh setelah pelunasan si suami tadi, si suami mengajukan permohonan kepada Menteri Agama, dalam hal ini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota tersebut untuk mengajukan penggabungan, yaitu istri yang sah, ya, istri yang sah. Ternyata itu juga dibatasi, harus paling tidak istri itu punya porsi sebelum 13 Mei 2019. Kalau ternyata si istri itu ternyata tanggal 13 Mei 2019 punya porsi, tidak bisa, walaupun hanya kurang 1 hari. Ya, karena regulasinya adalah sebelum 13 Mei 2019. Yang lansia pun demikian. Siapa yang boleh mendampingi lansia? Tentunya yang lebih muda usianya, yaitu anak kandung, saudara kandung, menantu, atau istri atau suami. Nah, kok boleh suami istri? Ya, karena ada istri usia 80 tahun. Nah, nikah dengan seorang laki-laki yang usianya 40 tahun. Nah, dua-duanya punya nomor porsi. Nah, istri yang usia 80 tahun tadi terpanggil tahun ini. Nah, sedangkan suaminya yang usianya masih relatif muda daripada istrinya 40 tahun, punya porsi tapi bukan dipanggil tahun ini, maka si istri yang sudah sepuh tadi 80 tahun boleh mengajukan permohonan untuk pendampingan lansia. Siapa yang dijadikan pendamping? Suaminya sendiri, karena suaminya sendiri masih muda, usianya 40 tahun. Dilihat ternyata suaminya tadi punya porsi sebelum 13 Mei 2019, maka memenuhi syarat. Oh, luar biasa. Nah, jadi kuncinya pada 13 Mei 2019. Nah, sebelum 13 Mei 2019. Sudah memiliki porsi apa tidak begitu ya? Ya, dan tahun ini perlu diketahui, tahun ini insya Allah Jawa Timur banyak kloternya. Oh, begitu. Iya, banyak kloternya. Kenapa kok banyak kloternya? Kalau tahun kemarin itu kita pakai maskapai penerbangan Saudi Arabia yang kursinya itu 450 orang. Nah, kali ini adalah 370 orang. Sehingga kemungkinan ya kurang lebih ada 100-an kloter. Ya. Ada penambahan ya? Ya. Luar biasa sekali. Dan pastinya ketika jamaah yang ada di rumah yang mau berangkat atau barangkali yang juga belum berangkat ingin memonitor nih, saya berangkat tahun berapa estimasi begitu ya kan, itu bisa di-download aplikasi Pusaka Mobile yang nantinya di situ pemirsa semuanya akan bisa melihat ada gambar Ka'bah begitu ya Bapak kan? Ada gambar Ka'bah dan tinggal klik saja dan masukkan nomor porsi yang ada, insya Allah sudah akan bisa termonitor. Begitu gitu Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen yang ketiga yang pastinya bahasanya akan menjadi luar biasa juga, dan informasi ini saya yakin dan percaya akan dinanti sama pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam,
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sangat bangga ya, kami juga mengapresiasi Mimbar TV, Kanwil Kemenak Jatim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa informasi, beberapa hal terkait dengan PAIS yang tentunya ini nanti kami berharap akan menjadi sebuah media kami untuk terus memberikan informasi kepada keluarga besar PAIS Jatim khususnya. Dan kami sangat bangga juga di zaman yang serba canggih ini kita tidak ketinggalan. Mimbar TV memang sungguh sangat luar biasa dan kami berharap ke depan akan terus ditingkatkan kualitas dan juga frekuensi untuk kesempatan bagi kami berbagi informasi dan juga untuk menginformasikan tentang prestasi-prestasi atau inovasi-inovasi dari keluarga besar pendidikan agama Islam di Jawa Timur. Demikian, sehat dan sukses selalu. Wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi. Ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV. Selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan khusus buat kita semuanya dan pastinya masih bersama dengan Bapak Kakang Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Husnul Marom, MHI. Dan saat ini akan ada informasi untuk kita semuanya, pemirsa dimanapun berada, tentang pemetaan P3K, Bapak. Wah, ini sangat menarik sekali dan mungkin ini informasi yang ditunggu-tunggu juga sama teman-teman penyuluh atau siapapun yang termasuk P3K di Kementerian Agama. Monggo Bapak, disilahkan. Ya, tahun 2023 kemarin, alhamdulillah Jawa Timur, Kanwil Kementerian Agama memperoleh 3.444
orang P3K. Dan ditambah lagi optimalisasi 357 optimalisasi. Dan alhamdulillah dari 3.444 orang itu kita bisa memperjuangkan dan memberikan solusi terbaik supaya mereka bahagia yang ditempatkan di luar yang jauh, maksudnya dari tempat tugas asalnya dan dari keluarganya yang jauh itu ada 1.800 orang lebih. 1.800 orang lebih itu alhamdulillah sudah kita tata semua kembali kepada tempat tugasnya masing-masing atau dekat dengan keluarga yang saat ini ya, keluarga yang saat ini. Dan alhamdulillah dari itu termasuk yang 357 ini masih kita perjuangkan. Ya, yang bisa untuk kita tata adalah penyuluh agama dan guru. Sedangkan di luar penyuluh agama dan guru masih harus kita perjuangkan untuk mencari regulasi yang membenarkannya. Begitu. Berarti untuk teman-teman penyuluh agama ataupun guru masih belum 100% untuk bisa dipetakan dikembalikan ke daerahnya, begitu kan Bapak? Kalau untuk yang 344 orang, alhamdulillah sudah semuanya. Nah, yang optimalisasi tadi, yang optimalisasi itu kan afirmasi dari pemerintah, ya, yang di tahap pertama belum katut, ternyata oleh pemerintah ada afirmasi, itu dinyatakan optimalisasi, ada 357 orang dan saat ini sedang ditata ya. Sedangkan alhamdulillah untuk yang redistribusi PNS angkatan 2018-2019 dari 900 lebih orang PNS yang 2018 alhamdulillah itu 652 selama 2 tahun ini kita bekerja keras dimulai dari dipimpin oleh ketua tim kepegawaian ya Pak Haji Niam di Kanwil, Pak Kabak TU dan di kabupaten kota seluruhnya alhamdulillah sudah kita kembalikan semuanya menjadi 652 orang itu sudah kembali ke tempat tugas asal atau ke tempat yang dekat dengan keluarganya. Ini ternyata satu-satunya di Indonesia yang sudah berhasil untuk tahun 2023 adalah di Jawa Timur. Dan saat ini Jawa Timur menjadi rujukan bagi Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, baik penataan P3K maupun redistribusi PNS 2018-2019. Ya. Dan pastinya ini menjadi kabar gembira untuk PNS dimanapun berada. Yang pasti Jawa Timur sudah mulai menata dan begitu prima, ya, begitu prima untuk bisa menempatkan kembali sesuai dengan tempat tinggal dan pastinya dekat dengan keluarga. Dan itu pasti harus ada kiat, harus ada greget yang harus lebih bagus lagi kan Bapak, sesuai dengan kompetensi dan SDM-nya begitu ya. Harapannya ya. Bapak Kakak Kanwil pripun? Jadi betul. Ini karena berangkat dari kekompakan dari seluruh Jawa Timur, mulai dari kabupaten kota, dari kepala KUA, dari kepala madrasah, waka madrasah, KTU madrasah, sampai dianalis kepegawaian di kabupaten kota, di Kasubag TU, kepala kantor, sampai di Kabag TU, sampai ketua tim kepegawaian, semuanya kompak. Dan ini kalau tidak ada kekompakan, saya yakin tidak akan bisa. Kenapa? Karena kerja ini luar biasa sulit dan berat, tetapi ada nilai-nilai yang mulia sehingga mereka semua sepakat kompak dan tidak ada transaksi apapun dalam bentuk apapun. Karena yang dihitung itu adalah ANJAP, analisis jabatan, ABK, analisis beban kerja, dan juga perhitungan peta jabatan seluruh Jawa Timur. Dan ini memakan tenaga waktu yang cukup banyak sehingga kekompakan ini menjadi hal yang penting
Dan yang paling penting, mereka bahagia karena tidak ada transaksi apapun dalam bentuk apapun pada siapapun, alias gratis semua. Dan saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, baik guru, penyuluh dan sebagainya, sudah tidak sewa rumah, tidak kontrak rumah, tidak harus memikirkan anak, istri, suami, tetapi langsung dekat dengan keluarganya dan fokus pada kerjanya. Insya Allah kinerjanya akan lebih baik. Nah, kita buktikan syukur dan terima kasihnya harus dibuktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang profesional, pekerjaan yang selalu memberikan kebahagiaan kepada pelanggan, kepada masyarakat, sehingga kalau sudah itu terjadi, maka kinerjanya pasti akan menjadi kinerja yang luar biasa. Ya. Yang pastinya akan ada inovasi-inovasi yang luar biasa dari pegawai kita, Bapak ya. Ketika sudah berada di tengah-tengah keluarga, kemudian sinergi dengan lintas sektor, dan apalagi harus bisa memberikan yang terbaik untuk Kementerian Agama, terutama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan yang pasti pemirsa dimanapun Anda berada, ketika ada redistribusi ini terjadi, apalagi di tahun-tahun itu yang cukup penataannya barangkali tidak mudah juga Bapak ya untuk bisa meletakkan yang satu dengan yang lain. Itu kira-kira Bapak titik fokus yang diambil oleh Kanwil seperti apa? Jadi kita itu punya satuan-satuan pendidikan yang sangat banyak. Di madrasah negeri kita saja ada 435. Dan ketika itu belum kita laksanakan, pemerataan masih belum rata, artinya belum berkeadilan. Sekarang dengan adanya redistribusi, ini seluruh lembaga negeri atau satker madrasah itu alhamdulillah sudah tercukupi semua. Yang dulunya mapel kelebihan sekarang sudah kita pindah dengan kepada madrasah yang kekurangan mapel tersebut, dan sebaliknya. Sehingga se-Jawa Timur 435 sudah terisi semua mapel-mapel sesuai dengan analisis jabatan, anjabnya, dan juga ABK-nya. Saya kira itu sangat penting. Yang penting bagi seluruhnya, jadilah pegawai negeri sipil atau P3K, ASN Kementerian Agama yang selalu memberikan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang sangat terbaik, sehingga masyarakat atau pelanggan seluruhnya menyatakan tersenyum dan bahagia karena layanan kita kepada guru, kepada siswa-siswi, kepada orang tua siswa-siswi, kepada masyarakat, itu harus kita berikan layanan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada semuanya. Baik. Terakhir Bapak, di segmen perjumpaan kita, harapan dan progres Bapak Kakak Kanwil kepada seluruh pegawai yang ada, baik dari sisi moderasi beragamanya, kemudian memahami tentang informasi haji, maupun tentang pemetaan pegawai kita. Monggo disilakan. Ya, tentunya program dan kegiatan apapun yang ada di Kementerian Agama harus betul-betul kita laksanakan dalam garis satu komando, ya, satu komando dari Gus Menteri, Gus Yakut Khalil Qomas, dan kita laksanakan semua sesuai dengan bait di dalam Alfiyah, yaitu farfa bidhomin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Farfa bidhomin, untuk mengelola organisasi yang besar ini harus kompak. Wansiban fathan harus transparan, wajur kasron harus musyawarah. Kalau sudah begitu, insya Allah kita tinggal berzikir, kita tinggal beristighosah, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya semuanya akan menjadi mudah, dan insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Dan harapan kami seluruh ASN kita betul-betul menjadi ASN yang moderat, yaitu saling menolong dan juga saling cinta mencintai kepada sesama, karena janganlah di antara kita mengambil filosofi kepiting, yaitu tidak rela kalau sesamanya itu naik pangkat.
Tetapi bahagialah ketika sesama itu naik pangkat, sesama itu mendapatkan rezeki dan sebagainya. Harus bahagia. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak atas kehadirannya. Terima kasih. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi liputan khusus kita di kesempatan edisi hari ini. Mari menjadi abdi negara yang luar biasa. Ciptakan kesejahteraan buat bangsa, yang pasti jangan pernah lelah untuk mengabdikan diri kita. Jadi yang terbaik untuk negara bukan berarti kita harus pantang menyerah, tetapi kita harus motivasi diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat bangsa. Saya Ica Asifah, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.